Di abad ke-17 saat VOC mulai mencengkram Nusantara, lahirlah Muhammad Yusuf di kerajaan Goa. Tak disangka ia kelak menjadi sosok yang paling ditakuti Belanda, sekaligus paling dicintai hingga Afrika Selatan. Syekh Yusuf meninggalkan kemewahan istana untuk menempuh perjalanan spiritual dari Makassar ke Banten, Aceh, hingga pusat peradaban Islam di Mekah, Madinah, dan Damaskus. Di sana, ia dikenal sebagai Al-Taj Al-Kalwati, ulama Nusantara berkelas dunia. Sekembalinya ke tanah air, Syekh Yusuf tidak hanya berdakwah, tetapi juga memimpin perlawanan bersama Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Bagi beliau, melawan ketidakadilan adalah bagian dari ibadah. Siapakah Syekh Yusuf dalam ingatan kita hari ini? Dan mengapa dunia justru lebih dulu mengabadikannya? Saksikan selengkapnya hanya di UPI Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama program untuk peradaban Indonesia, UPI Show, bersama tamu istimewa pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang persiapan Festival Aksara Lontara ke-7 yang akan berlangsung sekitar bulan Juli tahun ini. Dan temanya adalah mengangkat nilai-nilai warisan dari seorang ulama besar, pejuang, dan juga sebagai tokoh internasional, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, di momentum ini kita akan berbincang dengan salah seorang sebenarnya senior ya, peneliti dan juga seorang sejarawan, antropolog yang malang melintang menguliti tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sudah berada di studio UPI Show pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Selamat Prof? siang, alhamdulillah sehat. Jadi kita bersama Dr. Mukhlis Paini, salah seorang tokoh Indonesia yang menjadi saat ini jabatannya adalah Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa. Dan kita akan mencoba menganalisa dan mengorek lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya sosok Syekh Yusuf Al-Makassari. Terima kasih banyak Pak Dr. Mukhlis Paini sudah hadir. Terima kasih sama-sama kembali. Setelah sekian kali kejanjian ya. Akhirnya baru bisa kita ketemu. Pak Mukhlis, seperti apa sih sosok seorang Syekh Yusuf Al-Makassari? Iya, beliau seorang luar biasa ya, seorang istimewa yang saya kira masih sulit dicari tandingannya sampai hari ini. Tidak hanya sebagai seorang sufi ulama, tapi dia seorang intelektual, dia seorang pembelajar, penulis banyak sekali buku, ada kurang lebih 29 atau 30 risalah yang ditulisnya, dan itu sampai sekarang menjadi standar untuk pengetahuan terutama mengenai tasawuf dan tarikat, dan juga mengenai ilmu-ilmu keagamaan yang masih dipakai di banyak sekali madrasah-madrasah di dunia ini. Nah, Pak Mukhlis Paini kan begitu mengikuti sejarahnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Mungkin Pak Mukhlis bisa menjelaskan dulu sejarah perjalanan seorang Syekh Yusuf itu. Ya, itu dia menelusuri perjalanan sejarah yang panjang sekali ya. Mula-mula dia memang lahir di Makassar, lahir di Goa, ya. Dan karena dia lahir di lingkup istana kebangsawan Makassar, jadi dia memperoleh satu keistimewaan untuk belajar, memperoleh pendidikan yang baik. Seperti diketahui bahwa waktu Syekh Yusuf lahir itu Makassar sudah berada di puncak keemasan sejarah Nusantara ya. Itu Makassar atau Goa sudah menjadi ibu kota perdagangan internasional di dunia ini. Jadi bagi saya Syekh Yusuf itu anak modern di zamannya. Ya, anak modern di zamannya. Dia hidup di
tengah masyarakat internasional. Ya, bisa dibayangkan bahwa di era itu bangsawan-bangsawan Goa sudah menggunakan bahasa Portugis dalam percakapan sehari-hari. Ya, bahasa Portugis menjadi sangat penting karena Portugis ketika itu sudah partner dari kerajaan Goa dalam banyak kegiatan. Ya. Dan Syekh Yusuf lahir ketika itu, jadi dia itu anak modern di zamannya. Jangan dibayangkan dia lahir di suasana tradisional begitu, tidak. Dia lahir di era modern. Nah, kesempatan itu dia orang tuanya Syekh Yusuf itu orang Goa berarti, bangsawan Goa. Ada banyak informasi dan juga banyak ketidakjelasan mengenai siapa ayahnya sebenarnya ya. Ada yang mengatakan bahwa ayahnya itu terutama di beberapa informasi awal Hamka terutama yang menjelaskan bahwa ayah Syekh Yusuf itu bernama Abdullah Haidir ya, dan dia seorang pendatang pengelana yang mempunyai tingkat pengetahuan yang keagamaan dan segala macam sehingga dia bisa menikah dengan anak dari Galarang Moncoloe ya. Jadi kan tidak sembarang orang bisa menikah dengan anak Galarang ya. Iya, anak Galarang. Ya, anak raja saat itu. Anak raja di Moncoloe, penguasa daerah kecil di pedalaman Makassar ya. Iya. Nah, dan Galarang Moncoloe itu masih kerabat dekat dengan Raja Goa. Nah, tidak diketahui banyak informasi banyak. Syekh Yusuf masih di dalam kandungan itu ayahnya meninggalkan Makassar. Tidak ada informasi yang banyak mengenai itu. Tapi setelah itu ibunya Siti Aminah itu meninggalkan Moncoloe dan tinggal di Istana Raja Goa di Sombaopu. Di Sombaopu. Ya, dan dia melahirkan di sana dan Syekh Yusuf lahir dibesarkan di kalangan bangsawan Makassar di Goa. Berarti di Benteng Sombaopu. Iya di Sombaopu. Oke. Ya, dia lahir di sana ya. Dia lahir di sana. Berarti masa kecilnya Syekh Yusuf itu di istana kerajaan Goa di Sombaopu dan kemudian menempuh pendidikan di situ. Iya, dengan fasilitas sebagai keluarga bangsawan dan hidup di istana, dia mendapat fasilitas pendidikan yang baik ya. Seperti misalnya dia belajar ilmu pengetahuan awal mengenai mengenai perilaku, mengenai budi pekerti, mengenai adat istiadat Makassar itu dia peroleh di istana dan guru-gurunya itu adalah guru-guru terbaik di Makassar ketika itu ya. Di Makassar ketika itu. Misalnya saja saya harus melihat catatan ya. Penting ini catatannya. Sudah sekian lama ya. Dia mempelajari ilmu tradisi dari seorang maestro tradisi yang bernama Ida Tasamang ya, dan juga dia belajar mengenai syaraf, nahu dan mantik dari Syahid Ba'alawi ya, itu tokoh-tokoh pendidik di Istana Goa ketika itu ya. Jadi dia memperoleh pendidikan dasar di situ, kemudian juga dia memperoleh pendidikan agama di mana itu di Cikoang dari Syekh Jalaluddin. Nah, itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi masa kecil pendidikan dasarnya itu di kerajaan Goa, belajar dari guru-guru di kerajaan Goa itu. Terbaik lah. Guru-guru terbaik di zaman itu ya. Di zaman itu ya. Itu setelah itu kan ada proses beliau itu pergi ke Banten atau dia langsung ke mana dia? Tidak. Jadi setelah dia mempelajari dasar-dasar budi pekerti, memperoleh harkat sebagai orang Makassar dari guru-gurunya itu, dia kemudian pergi menempuh pendidikan kewiraan dan spiritual. Dia pergi menyendiri di Gunung Bawah Karaeng, dia di Gunung Bulu Saraung, dan di Gunung Latimojong, dan dari situ
guru-gurunya menganggap bahwa sepertinya sudah tidak ada lagi ilmu yang kamu harus peroleh di sini, ndak harus pergi keluar mencari ilmu tambahan, dan sebagai bekal bahwa engkau sudah khatam ilmu agama dan kewiraan di Sulawesi ini, dan kamu harus pergi menunaikan ibadah haji, dan di ibadah haji itu harus mencari ilmu pengetahuan di negeri Arab dan di Israel. Jadi usia berapa itu, Pak? 18 tahun. 18 tahun dari Usia 18 tahun, 18 tahun dari kerajaan Goa itu dia naik haji. Dia naik haji, tetapi waktu itu dia transit di Banten kan. Oh, transit di Banten. Transit di Banten. Iya. Nah, transit di Banten sebelum naik haji, dan di Banten itu dia mempelajari banyak buku karya-karya Nuruddin Araniari. Ya, termasuk buku karya Bustanus Salatin. Dia sangat baca di situ, dan dia tertarik dengan karya Nuruddin Araniari itu. Dan ini peranan Sultan Banten yang luar biasa. Jadi waktu dia ke Banten itu, dia diterima dengan baik oleh keluarga Kesultanan Banten, karena sudah ada kontak antara Sultan Banten dan Raja Goa sebelumnya. Iya. Dan dia diterima di Istana Banten. Ya, boleh dikata juga Syekh Yusuf itu Keluarga istana. Keluarga istana. Ya, jadi dia diterima di Banten sebagai kerabat kerajaan, ya. Dan di Banten itu dia merasa, tapi tidak ada informasi pada siapa dia belajar di Banten, dan dia belajar apa di Banten, guru apa dia belajar di Banten. Cuma informasi yang diketahui bahwa di Banten dia sangat khusyuk membaca karya-karya Nuruddin Araniari. Ya, dan Sultan Banten itu memberi support kepadanya. Kalau engkau memang senang suruh Nuruddin Araniari, kau ke Aceh aja untuk menemui Nuruddin Araniari. Berapa tahun Syekh Yusuf di Banten? Di Banten tidak lama waktu itu, tapi keseluruhan sampai dia pulang dari Afrika, dari belajar itu dan tinggal di Banten itu 20 tahun dia. 20 tahun di Banten. 20 tahun di Banten. Ya, sebelum dia kembali ya. Jadi kita kan mau menyusuri nih perjalanannya Syekh Yusuf ini. Dari Banten. Dari Banten dia ke Aceh. Ke Aceh. Dia ke Aceh mau bertemu dengan Nuruddin Araniari. Nah, itu luar biasa karena Sultan Banten itu menjadi sponsor untuk perjalanannya dia. Jadi kita harus berterima kasih kepada Kesultanan Banten. Iya, Sultan Banten itu yang memberi sponsor kapal, biaya hidup dan segala macam, dan menyediakan orang pendamping untuk menemani Syekh Yusuf ke Aceh. Oh, disiapkan dari kerajaan Banten, Sultan Banten. Kapal dan segala macam itu di Banten. Nah, tapi setelah tiba di Aceh itu sangat sedih sekali karena Nuruddin Araniari sudah tidak ada di Aceh. Sudah pindah, sudah kembali ke Ranier, sudah kembali ke Gujarat. Sudah kembali ke Gujarat itu tahun 1600 berapa itu? 1600 saya ada catatan saya di situ. 1641. 1641. Ya, dia ke Aceh. Dia sudah sebelum 1640 dia ke Aceh. Ya, tapi dari Aceh Syekh Yusuf kemana? Tunggu dulu, dia di Aceh. Tunggu dulu. Menarik. Dia di Aceh itu dia tidak bertemu dengan Nuruddin Araniari karena Nuruddin Araniari sudah kembali. Ya, nah persoalannya itu Nuruddin Araniari kembali karena dia menjadi penasehat dari Sultan Aceh, Sultan Iskandar Zani. Ya, Sultan Iskandar Zani. Jadi waktu Sultan Iskandar Zani menggantikan mertuanya Sultan Iskandar Muda, itu tidak hanya dia menggantikan semata, tapi seluruh penasehat agama, jadi majelis ulamanya juga dia ganti. Seluruh majelis ulama diganti. Nah,
Majelis Ulama di era Sultan Iskandar Muda itu banyak dipengaruhi oleh tarekat paham wujudiyah. Kemudian diganti oleh Iskandar Sani, anak menantunya, masuklah Nuruddin Araniri. Ya. Jadi semua yang paham wujudiyah dia singkir. Waktu itulah terjadi pembakaran semua naskah-naskah keagamaan karya-karya Hamzah Al-Fansur itu dibakar di depan Masjid Baitur Rahman. Mau dihilangkan semua. Ini pergantian Majelis Ulama ini. Ya, dari Nuruddin Araniri berkuasa. Tetapi ketika Iskandar Sani meninggal 1641, kira-kira 1642 atau 1643 itu terpaksa Nuruddin Araniri pergi karena terjadi lagi pergantian Majelis Ulama. Oh, pergantian rezim. Pergantian rezim. Pergantian rezim. Jadi pergantian rezim, pergantian Majelis Ulama, pergantian penasehat presiden, penasehat raja diganti. Nah, kemudian naiklah istrinya Sultanah Taqiyuddin Shah, istri dari Iskandar Zani. Nah, ketika Sultanah Taqiyuddin Shah Tajul Alam ini menjadi raja Aceh, penasehat agama ayahnya dulu dipanggil kembali, yang aliran wujudiyah itu dipanggil kembali dan disingkirkanlah lagi Nuruddin Araniri kembali dan Sultanah Taqiyuddin Shah Tajul Alam berkuasa. Nah, ini sangat penting bagi sejarah Sulawesi Selatan. Iya. Iya. Karena Sultanah Taqiyuddin Shah itu anak dari Sultan Iskandar Muda, dari istrinya yang bernama Putrosani. Nah, Putrosani ini anak dari Daim Mansur, seorang pedagang dari Wajo. Iya. Dari Wajo. Dari Wajo. Inilah yang disebut awal dari berkuasanya dinasti Bugis di Aceh. Dinasti Bugis di Aceh. Mulai dari Sultanah Taqiyuddin Shah sampai kepada Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah. 200 sekian puluh tahun dinasti Bugis berkuasa di Kesultanan di Aceh. Nah, itulah pergantian ya. Menarik. Nah, jadi dia tidak ketemu Nuruddin Araniri di sana, di Aceh. Karena rezimnya sudah berganti. Sudah berganti. Ya. Tapi dia tidak putus harapan. Dia berusaha untuk bertemu Nuruddin Araniri. Karena itu dia segera ke Aranir, ke Gujarat. Dan disuruhnya pulang pengiringnya yang dari Banten itu, dan dia pergi sendiri ke Gujarat. Oke, jadi dari sampai di Aceh, udah ketemu Nuruddin itu, Syekh Yusuf ke Gujarat. Ke Gujarat. Oke. Ya, dia Gujarat untuk bertemu dengan Nuruddin Araniri. Ya. Nuruddin Araniri di Gujarat, ya. Ketemu di sana. Dia Gujarat dia bertemu dan dia di Gujarat bertemu dan kemudian dia memperoleh ijazah tarikat Qadiriyah dari Nuruddin Araniri. Berarti Jadi belajar langsung ke Nuruddin Araniri. Memang tidak belajar di Aceh, dia kejar dia ke Gujarat dan dia dapat ijazah Qadiriyah di Gujarat. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Jadi Syekh Yusuf ketika keluar negeri itu selalu mencari mursyid tarekat yang betul-betul pokoknya, bukan kepada sampilannya saja. Ya, jadi dia di Gujarat. Nah, setelah dia di Gujarat memperoleh ijazah tarekat Qadiriyah, dia ke Yaman. Dia ke Yaman, ya. Apa yang mendorong Syekh Yusuf bergeser? Apakah dia sudah merasa sudah dapat cukup ilmu di situ? Ya, dia sudah khatam. Dia khatam. Oh, sudah selesai berarti ya? Sudah berarti ya? Sudah selesai, sudah diwisuda. Dan hebatnya itu dia mendapat ijazah dan dia mendapat silsilah. Ya, silsilah. Jadi dia dapat ijazah tarikat Qadariyah dan dia mendapat silsilah
tarekat Qadariyah. Silsilah itu berarti bahwa dia menjadi pewaris dari tarekat Qadariyah dan dia menjadi mursyid tarekat Qadariyah dan dia punya kewajiban untuk menyebarluaskan tarekat itu sebagai pewaris. Kalau dia cuma mursyid saja tanpa pewaris, dia tidak boleh itu mewariskan secara penuh. Namanya tidak tertulis dalam silsilah tarekat. betul. Ya, dari situ dia baru ke Yaman. Ya. Ya. Dari Yaman. Nah, di Yaman dia bertemu dengan seorang syekh yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Mujazi. Ya, di Yaman itu tahun 1664 dan di situ dia memperoleh lagi ijazah tarekat namanya tarekat Naqsabandiyah. Berarti sudah 2 ijazahnya. Dua tarekat Naqsabandiyah. Satu Qadariyah dari Nuruddin dan dia dari Syekh Muhammad Abdul Baqi di Yaman, dia dapat ijazah tarekat Naqsabandiyah. Ya, dan dia juga mendapat silsilah Naqsabandiyah di sana. Sudah 2 aliran. 2. Nah, tetapi itu masih di Yaman juga, di daerah Zubaid di Yaman. Sesudah dia mendapat tarekat Naqsabandiyah, dia lagi pergi menemui Syekh Ali Al-Zubaidi, ya di Yaman. masih di Yaman, dan di situ mendapat ijazah tarekat Ba'alawi. Tarekat Ba'alawi dan dia juga mendapat silsilah tarekat. Berarti ada 3 aliran besar. Ya, sudah 3. Ya, sudah 3. Sudah 3. Nah, dari situ dia sudah tiba masanya dia ke Mekah, Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Dia berangkat ke Mekah dari Subaid. Dari Subaid. Ya. Setelah dia menunaikan ibadah haji di Mekah, dia ke Madinah dan menemui seorang syekh yang terkenal di Madinah, yaitu Syekh Sihabuddin Al-Qurdi Al-Quraini. Al-Qurdi Al-Quraini di Madinah. Ya, itu dia menemui Syekh Ibrahim bin Sihabuddin Al-Qurdi Al-Subaidi. Syekh Ibrahim. Ya, di Madinah dia memperoleh tarikat Satariyah. Ya. Silsilah juga. Silsilah dan tarikatnya. Ijazah. Jadi sudah ada tadi ijazah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ba'alawi dan Satariyah. Sudah 4. Ya, sudah 4. Itu termasuk silsilah. Itu kalau di era kekinian itu wisudanya itu doktor ya, Pak Mulis kira-kira. Kalau di akademisi sekarang. Oh iyalah, itu puncak dari puncaknya itu. Dokter puncak ya berarti dari, ya. Puncak dari itu ya. Jadi, puncak dari itu. Pemirsa UPSO perlu tahu bahwa sebenarnya 4 doktornya. Ini baru 4. Baru 4. Baru 4 ya. Baru 4 masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Ya. Ya, silakan. Dari Medina dia melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Ke Damaskus. Ya, dulu disebut negeri Zam. Ya. Di Damaskus itu dia menemui satu syekh yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abu Al-Barakati. Ya, Syekh Abu Al-Barakati bin Ayyub, dan di situ dia mendapatkan tarekat Halwatiyah. Di Damaskus. Halwatiyah ya, tarekat Halwatiyah. Ya, di Damaskus itu. Tarekat Halwatiyah. Nah, yang luar biasa, tidak hanya dia mendapatkan ijazah tarekat dan silsilah, dia juga mendapat gelar di Damaskus. Disitulah dia mendapat gelar yang luar biasa, mendapat gelar Tajul Halwati Hadiatullah. Mahkota dari Halwatiyah. Gelarnya. Ya, gelarnya. Mahkota. Itu gelar tertinggi dari tarekat Halwatiyah. Halwatiyah. Ini luar biasa. Berarti sudah 5. Sudah 5.
sudah 5. Nah, di dalam risalah yang ditulisnya itu ada satu risalah yang dia tulis yang disebut Safiyatun An-Najah, Safiyat An-Najah. Dia mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak hanya belajar dan mendalami 5 tarekat itu. Saya juga mendalami masih ada 12 atau 15 tarekat sesudah itu. Ya, termasuk ada tarekat yang kecil seperti Satsiliyah, Idrusiyah, Rafi'iyah dan segala macam. Itu ada 15 tarekat kecil-kecil yang dia dalami. Jadi 5 yang besar dan ada 15 tarekat-tarekat. Jadi 5 Boleh yang katakan besar, ada 20 tarekat. 20 tarekatnya. Nah, kehebatan dia itu, dialah yang pertama-tama membuat satu kitab yang menjadi bunga rampai dari seluruh tarekat besar yang ada di dunia ini. Tarekat besar di dunia. Nah, Ya. 5 tarekat besar itu tadi dia himpun menjadi satu tarekat. Oh, Bunga rampai dari 5 aliran besar itu. itu. Dan itulah yang disebut dengan tarekat Halwatiyah Yusuf. Oh, jadi dari 5 besar ini dia rangkum jadi satu aliran sendiri. Aliran sendiri. Yang namanya Halwatiyah Halwatiyah Yusuf. Yusuf. Oh, oke. Namanya beliau ini? Iya. Ya, Halwatiyah Yusuf Itu luar Al-Makassar. biasa. Ah, Itu oke. luar biasa ya. Nah, jadi itu dia seorang intelektual. Ya. Bayangkan sekitar 29 atau 30 risalah yang ditulisnya. Itu ribuan halaman seluruh. Ya. Naskah-naskahnya di mana itu, Pak? Ada Ada beberapa semua? naskah-naskah. Itu yang Pak Mulis pelajari juga kan, teliti. Saya tidak terlalu mendalami banyak ya, karena ilmu saya terlalu sulit untuk menyampaikan ke sayanya. Iya, iya. Melihat ringkasan-ringkasannya Iya, iya. saja ya. Jadi ada yang dia tulis di Banten, ada yang dia tulis di Ceylon, ada yang dia tulis di Cape Town di Afrika Selatan. Dan masih banyak sebenarnya tidak diketahui di mana ditulis Iya. risalah-risalah itu. Itu luar biasa beliau. Jadi seorang intelektual ya, memang Iya. karena Yusuf Al-Makassar itu lebih dikenal juga sebagai seorang pemikir, Ya, pemikir dunia, Ilmuwan lah. Dia ilmuwan yang dunia. kemudian mengelana, mencari ilmu dan menjadi sebuah Dan semua ilmu yang diperoleh itu diambil dari sumber utama, sumber air. Sumber air ilmu pengetahuan itu diambil, dia hirup dari mata airnya ya. iya. Pada guru-guru mursyid tarekat terbesar di dunia. Ya. Oke. Itu berarti dari segi intelektual Syekh Yusuf boleh dikata sebagai salah satu tokoh intelektual besar Ya. bukan hanya di Makassar ya, tapi juga di di dunia Indonesia, lah, bahkan di di dunia. dunia. Makanya dia bukan lagi milik Indonesia sebenarnya. Ya. Ya, oleh Pak Menteri itu Padlijo mengatakan bahwa dia itu bukan lagi milik Indonesia sesungguhnya. Dia milik dunia. Iyalah, bayangkan itu dia satu-satunya boleh katakan tokoh yang mendapat 2 gelar pahlawan nasional. Iya, dua apa? Dari Afrika Selatan dan dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Nah, Pak Mulis, kita kembali ya tadi karena ini sepertinya sangat menarik ya. Kita akhirnya bisa membuka mata bahwa peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassar itu sebagai momentum kita untuk mereview perjalanan seorang tokoh besar itu. Dari Damaskus tadi, Syekh Yusuf kembali ke Indonesia atau gimana? Dari Damaskus itu kan dia ke mana itu? Dia ke Mekah, dan dari Mekah dia sudah merasa sudah waktunya kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Dan itu dia harus ke Banten. Oh, jadi dari Mekah langsung ke Banten ya? Ke Banten. Oke. Dari Mekah langsung ke Banten. Langsung ke Banten. Karena dia merasa dia harus ke Banten menyampaikan terima kasih kepada Sultan Banten. Bertemu Sultan Banten itu. Ya, dan yang menarik bahwa ketika dia sampai di Banten itu sahabatnya waktu masih muda ya di umur 18 tahun, anak Sultan Banten itu
menjadi Sultan Banten ketika dia Oh, pulang. Ya, iya. itulah Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, anaknya itu ya. Dia berarti Iya, teman teman mudanya ya. teman mudanya Sultan Ageng Tirtayasa itu. Ya, ketika pertama kali dia datang di Banten ketika dari Goa, itu dia boleh dikatakan sekamar lah tidur di istana dengan Sultan Ageng Tirtayasa itu ya, benar. Dan setelah kembali ke Indonesia setelah melanglang buana itu Di Banten dia berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Dia udah kembali ke Makassar lagi. Jadi ketika dia sampai di Banten itu tahun 1667 itu Makassar sudah jatuh. Oh, terjadi perang. Kalah dengan VOC kan Kalah Makassar. oh iya, perjanjian bunganya itu Goa ya. runtuh ya, Iya, tahun 1667 dan itulah yang menyebabkan dia tidak bisa kembali ke Makassar. Dan dia dibujuk oleh kawannya Sultan Ageng Tirtayasa, ya nggak usah baliklah ke Makassar, ya tinggal sini aja. Ya kan? Oh, jadi Bantu Syekh Yusuf saya. nggak lagi ke Makassar saat itu. Tidak, Nggak lagi tidak ke Goa ya berarti tidak ya? lagi, tidak lagi. Tidak lagi kembali ke Goa, berarti sisa hidupnya itu di Banten. Belum, iya. Maksudnya dia setelah lihat kerajaan Goa kalah. Setelah umur 38, kan umur 38 dia balik ke Indonesia, dia kembali ke Banten, ya. Dan dia tidak bisa kembali ke Makassar lagi karena Makassar sudah jatuh. Dan di Banten dia diminta untuk tinggal di Banten saja, membantu kawannya itu yang jadi Sultan Banten. Di sana dia diangkat jadi mufti besar Kesultanan Banten. Sekelas apa itu, Pak Mulis? Dia apa? Seperti majelis ulamanya atau penasehat? Mufti besar itu apa namanya ya, ketua majelis ulama lah ya situ. Di Banten mufti besar itu. Yang menangani masalah-masalah hukum, keagamaan dan segala macam di Banten, dan diangkat menjadi penasehat Kesultanan Banten. Ya perkawanan lah ya, tapi bukan soal perkawanan itu. Salah satu yang membuat bahwa dia layak menjadi mufti besar di Banten itu karena apa namanya, jemaah-jemaah haji yang pulang dari berhaji itu melihat kiprah Syekh Yusuf di Mekah, ya, dan itu melaporkan kepada Sultan Banten, wah ini Yusuf luar biasa di Mekah, dan itulah yang menjadikan referensi bahwa dia layak menjadi Sultan mufti besar di Banten. Dan kemudian dia dikawinkan lagi dengan anak wanita, anak putri dari Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, anaknya Sultan Ageng Tirtayasa, Ya, sahabatnya itu menikah dinikahkan dengan Syekh Yusuf. Istrinya siapa namanya, Pak? Siapa nama istrinya ya? Orang Banten berarti. Ya, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ada catatannya saya. Jadi menikah, kemudian kan Syekh Yusuf itu kan termasuk juga pejuang yang ditakuti oleh VOC. Ya itu nantilah. Oh, Ceritanya nanti belum sampai oh, ke situ. sampai Ya, belum sampai ke situ. Terlalu cepat kamu. Oh gitu ya. Oke. Terlalu cepat di situ ya. Jadi waktu dia sampai di Banten itu ketegangan antara VOC dan Banten sudah terjadi. Karena sebelum Syekh Yusuf sampai di sana, 8 tahun sebelum Syekh Yusuf sampai di Banten, itu sudah pernah terjadi perang antara Banten dengan VOC. Ya sama juga di Makassar, VOC menghendaki supaya Banten itu menganut apa namanya, menganut apa namanya, perdagangan yang selektif. Tidak semua bangsa boleh berdagang di Banten, hanya Belanda saja yang boleh Banten. Dan monopoli lah. Monopoli, sementara Banten tidak suka karena pelabuhan Banten itu pelabuhan internasional. Semua bangsa boleh datang. Nah, ketegangan itu menyebabkan terjadi perang antara Banten dengan VOC. Dan ketegangan itu sudah terjadi 8 tahun, Syekh Yusuf datang di Banten. Nah, dengan posisinya sebagai mufti dan penasehat raja, dan juga sebagai anak menantu dari Sultan Banten, itu sudah menyeret Syekh Yusuf masuk ke ranah politik Kesultanan Banten. Ya. Jadi dia tidak hanya berperan sebagai seorang apa namanya, mursyid tarekat, tapi juga sebagai seorang pejabat kerajaan, ya, sebagai seorang pejabat kerajaan. Dan ini yang menyeret dia masuk ke
panggung sejarah politik Nusantara. Sultan Banten kan melawan tuh. Ya, dalam perang itu VOC tidak bisa sebenarnya mengalahkan Kesultanan Banten. Berapa kali perang yang besar itu VOC tidak bisa mengalahkan Sultan Banten. Nah, tapi lagi-lagi politik adu domba dia gunakan, ya, dengan memberikan fasilitas, memberikan janji, memberikan harapan, memberikan macam-macam kepada putra mahkota Sultan Haji, anak dari Sultan Banten, Sultan Agen Tirtayasa itu. supaya dia mempercepat suksesi, ya. Jadi dia masuk lewat Sultan Haji. Nah, Sultan Haji termakan pengaruh dan terjadilah konflik keluarga. VOC masuk ke Sultan Haji, dan di pihak Sultan Ageng Tirtayasa ada Pangeran Kidul, ada Pangeran Purbaya, ada Syekh Yusuf dan segala macam di situ. Nah, dua kelompok ini dia adu. Nah, karena dia adu, banyak sekali kisi-kisi kelemahan Kesultanan Banten dibuka oleh putra mahkota dan menjadi pintu masuk bagi VOC untuk menghancurkan Banten. Sama juga dengan Goa, pintu-pintu masuk untuk kelemahan dari benteng Sumba Opu sudah dibocorin oleh para pengkhianat ke VOC, dan benteng Sumba Opu sangat cepat diduduki dengan masuknya pasukan-pasukan Ambon, pasukan mana dari pintu belakang. Ya, pintu belakang. Jadi sebenarnya untuk menghantam Sumba Opu dari laut itu nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa. 225 meriam itu menghadap ke pantai di Sumba Opu. Ya? Saat itu. You bisa bayangkan. 225 meriam dia tidak bisa. Tetapi di bagian belakang itu banyak pintu-pintu yang bisa dimasuki dari belakang. Ya, dan itu masuknya diserbu dari darat, dari belakang. Jadi di Banten, Syekh Yusuf, Sultan Agen Tirtayasa, Kesultanan Banten jatuh. Ya. Akhirnya Syekh Yusuf ditangkap ya? Sultan Ageng Tirtayasa ketangkap, ketangkap dan dibawa ke Batavia. Dia di 10 tahun di penjara di Batavia. Jadi berarti Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap bersama dengan Syekh Yusuf? Ada. Jadi ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap itu tahun 1640 sekian. Ya, 1640 berapa itu? 1683 dia ditangkap. Maka kepemimpinan perang itu diambil alih oleh Syekh Yusuf. Ya, jadi dia menjadi panglima perang sesudah Tirtayasa ditangkap. Nah, ini yang luar biasa karena 4.000 pasukan Banten itu masih sangat setia mengikuti Syekh Yusuf melawan itu, karena waktu bayangkan sama dengan kasusnya Sumba Opu, ketika istana Macini Sombala dihancurkan, begitu juga ketika istana Sultan Ageng, istana Tirtayasa dihancurkan, itu Sultan Ageng itu masuk ke hutan bergerilya, dan juga lagi pengkhianatan, dia bisa ditangkap karena anaknya itu Sultan Haji yang berkhianat, menyebabkan dia ditangkap dan kemudian dibawa ke Batavia dan dipenjara 10 tahun baru meninggal. Tapi begitu saat dia ditangkap, kepemimpinan perang diambil alih oleh Syekh Yusuf. Ya, dengan 4.000 orang pasukan, ditambah 1.000 orang pasukan dari Bugis, Makassar, dan Melayu, itu diaspora dari perang Makassar yang ke Banten. Jadi dia memimpin 5.000 orang dalam perlawanan. Itu Batavia VOC kelabakan, dia tidak bisa. Jadi Syekh Yusuf panglima perangnya Banten. Dia panglima perang Banten. Dia memimpin perang selama, kalau tidak salah, 6 atau 9 bulan sebelum dia ditangkap. 6-9 bulan melawan.
dia Ditangkap di mana? Dia ditangkap juga di di pegunungan atau di daerah Padaherang kalau saya tidak salah. Ya, tahun 1600 berapa itu 683 juga. Cuma sekitar 9 bulan setelah Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap. Syekh Yusuf juga ditangkap karena pengkhianatan juga. Istrinya ditangkap duluan, ada yang membocorkan di mana istrinya tinggal, dan anak perempuannya itu Siti Asmah namanya. Nah, itu dijadikan umpan untuk Syekh Yusuf datang menemui, terus ditangkap dan dibawa ke Batavia juga. Di Batavia di penjara 10 bulan. Tapi dia 6 bulan dalam penjara, dia 10 bulan, kemudian dibawa ke Ceylon. Dari Batavia ke Ceylon. Ke Ceylon. Ya, makanya kan ada jejak sejarahnya juga di Ceylon itu. Iya, di Ceylon, di Sri Lanka itu. Di Sri Lanka. Nah, dia dibuang di Sri Lanka. Di Sri Lanka itu sangat menarik karena ada hal yang tidak diperhitungkan oleh VOC di Sri Lanka itu. Sri Lanka itu adalah tempat pemberhentian semua kapal-kapal yang dari timur ke Mekah untuk naik haji. Iya. Ya, naik haji. Nah, itu masalah karena hampir semua jemaah haji yang singgah kapalnya di Ceylon itu ngambil air, ambil makanan, itu turun semua dan menemui Syekh Yusuf mencari barakah, mencium tangannya apa segala macam ya sebelum dia naik haji. Ya, sebelum dia naik haji. Begitu juga pulang dari naik haji, kapal itu semua singgah di Ceylon. Nah, mereka turun lagi, turun lagi. Nah, itu sangat menggelisahkan VOC karena harisma Syekh Yusuf sangat besar, apalagi anak-anak muda Islam Ceylon dan India itu boleh katakan anak muda yang minoritas Islam di sana. Dan you bisa bayangkan kalau jadi minoritas itu sangat fanatik ya. Dan kefanatikan itulah yang membawa mereka berkumpul di tempat pengasingan Syekh Yusuf, menimba ilmu dan segala macam di situ. Dan pemerintah Belanda, pemerintah kolonial VOC sebenarnya itu sangat curiga, ya, dan bahkan dia sudah ingin melakukan tindakan eksekusi pada Syekh Yusuf ketika di Ceylon itu. Ya, tapi niatnya itu kedengaran sama kaisar siapa namanya tuh, kaisar Hindustan, itu kaisar Hindustan itu Aurangzeb. Kaisar Aurangzeb itu di Sri Lanka itu. Di Sri Lanka, tapi kaisar Aurangzeb itu kan penguasa kaisar Hindustan di India. Ya, dia yang menyurat kepada penguasa company di Ceylon supaya beri penghormatan secara pribadi kepada Syekh Yusuf itu. Kamu jangan membuat dia gelisah, jangan membuat dia terancam, karena kalau dia kamu sakiti, seluruh Islam di Ceylon dan di negeri Hindustan akan merasa susah. Dilindungi oleh itu. Jadi terpaksa company itu mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Yusuf. Salah satu cara, lebih baik Yusuf dipindahkan aja dari sini, jangan dia menjadi tempat singgah lalu lalang ya. Lalu lalang. Nah, berapa lama dia di Ceylon? Di Ceylon 9 tahun. Oh, 9 tahun, cukup lama ya? Cukup lama di Ceylon. Cukup lama. Jadi 9 kali jemaah haji pergi pulang itu berapa itu kan. Sedih itu Belanda itu di situ. Karena itu juga ketahuan atau mungkin juga bisa dicurigai bahwa Syekh Yusuf selalu mengirim pesan kepada raja-raja Nusantara untuk jangan kendor melawan ini dan ini. Mungkin ada suratnya pernah ketahuan, ditangkap oleh, karena itu kan makanya dulu gelar haji itu diberikan sebenarnya oleh pemerintah kolonial untuk memberi identifikasi bahwa orang ini berbahaya.
Oh, itu haji itu ya? Haji itu. Ya, karena dia karena itu kan cuma kita di Indonesia yang Iya, banyak baru pakai kalau gelar haji. haji. Nah, itu sebenarnya pemerintah Belanda yang memberikan label itu, dan orang ini berbahaya, ya. Karena pernah bersentuhan sama Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Nah, karena itu Syekh Yusuf harus dipindahkan dari situ. Nah, karena itu bisa dilihat bahwa ketika dia 9 tahun di Ceylon, itu karya-karyanya itu karya-karya yang membangkitkan semangat patriotisme atas penantangan sesama manusia. Ya, naskahnya yang terutama An-Nafatus As-Sailani, hembusan nafas dari Ceylan, itu luar biasa menjadi spirit bagi penguasa-penguasa Nusantara, bahwa Hembusan napas dari hembusan nafas dari Ceylon. Ceylon. Ada lagi Al-Barakati As-Sailani, itu barakah dari Ceylon. Oh, itu luar biasa itu ya. Jadi Syekh Yusuf juga menulis buku di sana ya? Oh ya, Banyak buku juga. Berarti banyak buku ya selama dia hasilkan risalah di Ceylon itu ya? 9 tahun di Ceylon itu mungkin ada 10 atau 15 karya okay. di Ceylon itu dia buat itu. Iya. Ya, itu luar biasa karya-karyanya ya. Nah, jadi pemerintah kolonial merasa ini harus Sorry Pak, sebelum dia diasingkan itu tidak bawa istri ya, keluarga? bawa. Oh, bawa anak istrinya berarti. Oke. Dia membawa 2 orang istri, anak. Waktu dia dibuang ke Ceylon itu dia membawa 49 orang Pengikutnya. 49 orang pengikut. 49 orang pengikut. Jadi 9 tahun di Ceylon, kemudian di company, kemudian pindahkan beliau ke Cape Town. Ya, harus diketahui bahwa sebenarnya sejahat-jahatnya company itu, ketika dia membuang orang, dia tetap memberikan biaya hidup. Oh gitu ya? Ya dibiayai ya? Dibiayai, ya, dan tidak diterlunta-luntakan begitu saja. Iya. Nah, tapi dengan pengikut Syekh Yusuf yang besar, 49 orang banyak sekali biaya yang harus dia keluarkan, ya. Iya. Karena itu pemerintah kolonial memberikan catatan di arsipnya. Kami mengeluarkan banyak biaya katanya untuk ini, untuk ada dokumennya. Ada dokumennya. Dan dokumen Syekh Yusuf juga permintaan untuk tambahan biaya ada. Ini kurang nih kamu kasih saya, kamu buang ini kamu. Jadi sejahat-jahatnya company itu mereka memperhatikan memberikan itu. Itu sama juga kasusnya dengan pembuatan Jalan Raya Anyar Panarukan yang dianggap sebagai kerja paksa dan segala macam. Padahal sebenarnya pemerintah Belanda itu mengeluarkan uang untuk ganti rugi, untuk biaya. Itu dikorupsi oleh raja-raja lokal yang tidak kasih kepada rakyat. Sejahat-jahatnya VOC itu masih tetap dia melakukan itu. Nah, dia dibuang ke Afrika Selatan. Tahun berapa itu? Dibuang di Afrika Selatan, saya harus lihat catatan supaya nggak salah ya. Di Afrika Selatan itu 1693, 7 Juli. Umurnya sudah 68 tahun. 68 tahun. 60 tahun sampai di Cape Town itu. Ya, itu lokasi yang di Cape Town itu dia berlayar dari tanggal 2 April, 8 bulan 23 hari lamanya dari Sri Lanka ke Cape Town. 4 bulan. Ya. Jadi di Cape Town. Nah, di Cape Town itu satu hal yang luar biasa lagi ialah bahwa ketika dia tiba di Cape Town dia dijemput sendiri oleh gubernur Afrika Selatan, penguasa Cape Town itu. Menjemputnya di dermaga. Ketika dia turun dari kapal, dijemput, ucapan selamat, welcome to Cape Town. Syekh, itu luar biasa ya. Itu satu hal yang luar biasa. Itu disebut bahwa gubernur Cape Town itu Willem Andrian itu datang menjemput sendiri di dermaga. Sebelumnya semua tokoh-tokoh dunia, raja, bangsawan, panglima perang yang dibuang ke Cape Town itu tidak ada yang diberlakukan sama Syekh Yusuf. Mereka langsung dibawa ke satu pulau
yang namanya Pulau Robben. Ya, di situ ada penjara Pulau Robben. Dia dimasukkan di penjara, semua tokoh-tokoh. Ya, termasuk Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara di penjara Robben itu, Pulau Robben itu. Pulau Robben itu. Ya, Syekh Yusuf dia dijemput di dermaga oleh Willem Adriaan, gubernur Cape Town, dan dia tidak dimasukkan di penjara. Dia diberikan tempat di St. Philip, di muara sungai di Teluk Cape Town. Di situ dia diberi tempat, dan tempat itu kemudian berganti nama menjadi Cape Makassar sampai sekarang. Makassar. Itu yang Pak Muhlis datangi? Iya, saya ke sana. Ya, di situ dia dimakamkan, di situ ada masjidnya, di situ ada komunitasnya dan segala macam. Berapa lama Saya 5 tahun. 5 tahun meninggal di situ? Meninggal di Cape Town. Oke. Meninggal di Cape Town. Dan di Cape Town juga karya-karyanya cukup banyak. Nah, ini yang harus diketahui bahwa ketika dia di Banten, dia juga menulis ada 4 risalah yang dia tulis. Ya. Ada salah satu judulnya itu Mukaddimah, itu memberikan pemahaman dasar kepada orang-orang tentang kesadaran mengenai diri dan kesadaran mengenai sebagai makhluk Tuhan. Ya, itu pengenalan dasar terhadap keagamaan dan kehidupan sebagai manusia itu di Banten. Nah, setelah di Thailand itu dia menulis lagi risalah mengenai perlunya semangat perjuangan dan mempertahankan hak dan segala macam. Ya. Nah, itulah termasuk Al-Barakah Al-Sailani dan Al-Nafahatus Al-Sailani. Di situ di sana. Nah, di Afrika Selatan itu dia menanamkan fondasi keislaman. Itulah dasar pertama Islam di Afrika Selatan, dan menanamkan kesadaran terhadap semua makhluk di dunia ini mempunyai harkat yang sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang menjadi dasar dari perjuangan menantang apartheid yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Sehingga Mandela mengatakan dialah ada guru spiritual saya belajar dari dia untuk memerdekakan bangsa Afrika Selatan. Itulah karya-karya yang ditulisnya di Afrika Selatan itu semua risalah yang menyangkut penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Itu luar biasa. Itu yang dia jadi di setiap negara atau daerah yang didatangi, Syekh Yusuf itu meninggalkan jejak warisan yang luar biasa. Karakteristik dari zaman itu. Jadi dia merekam irama zaman dan dia sampaikan kepada orang. Inilah irama zaman yang kamu harus sadari. Ketika dia di Banten, irama zaman ketika di Banten itu tentang perlunya orang mempelajari dari awal mengenai keislaman. Ketika dia di Ceylon, perlunya seorang melakukan satu patriotisme mengenai hak dan segala macam. Dan ketika di Afrika Selatan mengenai tentang persamaan ciptaan Tuhan juga. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak Muhlis, tadi ini kita berterima kasih banyak karena Pak Muhlis seperti disebutkan banyak sejarawan adalah buku berjalannya Syekh Yusuf Al-Makassar. Jadi dan kita kan akhirnya bisa mendapat banyak hal dari sini. Ini yang kemudian tanggal 3 Juli 2026 itu 400 tahun seorang Syekh Yusuf. Nah, selaku peneliti, orang yang mengikuti betul perjalanan seorang Syekh Yusuf, bahkan saya mendengar Dr. Muhlis Paine juga kan menyusuri perjalanannya itu sampai ke Afrika malah untuk melihat itu. 400 tahun, apa yang harus dipelajari oleh bangsa kita, orang-orang yang hidup di zaman ini dari peringatan 400 tahun itu. Jadi dia bukan sekedar seremoni, tapi menurut saya dari seorang Pak Muhlis yang betul-betul mengagumi juga seorang Syekh Yusuf itu, apa pelajaran penting yang harus dipetik oleh bangsa Indonesia? Iya, salah satunya itu jangan pernah berhenti belajar.
Jangan pergi belajar. belajar ya. Ya. Ilmu pengetahuan itu selalu harus di fresh ya. Ya. Nah, itu satu hal yang luar biasa dari Syekh Yusuf. Nah, kalau kita bisa melihat sekarang persoalan yang dihadapi oleh negeri kita sekarang, karena saya juga terlibat sebagai tim ahli dari warisan budaya tak benda nasional. Ya, itu ada 5 domain di warisan budaya tak benda nasional. Salah satu domainnya itu pengetahuan tentang alam dan semesta. Ya, ada domain tradisi, ada domain pertunjukan, ada domain ritual. Nah, domain mengenai tradisi, pertunjukan, kemudian kerajinan tradisional itu luar biasa banyaknya. Tetapi domain mengenai pengetahuan, ya itu sangat kurang. Domain pengetahuan. Jadi artinya ada satu masa masyarakat kita itu buntu dalam pencarian pengetahuan, dan itu berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang. Nah, ketika kita mengganti pengetahuan kita yang berdasarkan local wisdom, berdasarkan kearifan lokal, ke pengetahuan yang ada di sekolah dari pengetahuan barat dan segala macam, itu kita tertinggal. Kita mau mengejar itu dan kita telah membuang pengetahuan lokal ya, kita. kearifan lokal. Ya. Oke. Jadi ya salah satu poinnya ya bagaimana warisan Syekh Yusuf itu dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Ya, artinya bukan juga warisannya, tapi semangatnya terutama. Semangatnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu memiliki semangat seperti yang dilakukan oleh Syekh Yusuf? Saya katakan belum pernah ada duanya yang saya lihat, saya baca riwayat orang. Hebat tokoh. Ya, hebat. Jadi menurut Pak Mulis Pak ini memang sangat penting kita memperingati 400 tahun. Sangat penting. Ya, jadi Sangat penting. dan satu hal juga kan Syekh Yusuf itu sebagai intelektual, dia kan sebagai tokoh lintas negara. Ya, jadi pengakuan dunia terhadap beliau itu kan luar biasa. Luar biasa. Nelson Mandela mengatakan dialah yang membangun jembatan besar dunia yang menghubungkan antara Indonesia, Afrika Selatan, India, Ceylon dan Afrika Selatan dan semenanjung Arabia. Berarti sebenarnya Indonesia itu bisa menjadikan Syekh Yusuf sebagai diplomat sebenarnya dunia, ya, yang bisa menjembatani berbagai kepentingan. Ya, dan dialah yang membangun jembatan intelektual. Jembatan intelektual. Indonesia, Sri Lanka, Jazirah Arab, dan Afrika Selatan. Itu luar biasa. Ya. Kau bayangkan aja kalau kita buat peta dunia dan kita garis buat jembatan itu, betul. Betapa hebatnya orang ini. Betul. Jadi momentum peringatan 400 tahun Syekh Yusuf yang oleh teman-teman di Yayasan Aksara Lontara itu akan menyelenggarakan festival Aksara Lontara dengan tema itu, Pak Mulis. Jadi menyusuri jejak warisan dan nilai-nilai yang menjadi spirit buat generasi sekarang ya. Jadi bukan sekedar saja sebagai artefak ya, tapi juga sebagai sesuatu yang tadi dia harus dihidupkan. Dia harus hidup. Artefak itu harus diajak berbicara, jangan dibiarkan ditonton saja. Ya, ditonton ya. Dengan pengetahuan itu ya. Ya, itu menarik juga. Dan apa pesan seorang Dr. Mulis Pak ini untuk teman-teman nanti di peringatan 400 tahun ini, termasuk mungkin ke pihak pemerintah ya, karena saya lihat ada itikat baik dari Kementerian Kebudayaan sekarang ya, Pak Fadlizon itu untuk menghidupkan kembali relasi negara antara Indonesia, Ceylon dengan Afrika. Ya, itu sangat penting. Waktu saya di Cape Town kemarin, mereka sebenarnya menginginkan ada satu simposium, ada satu seminar internasional, ada satu festival yang bisa kita beri judul South to South.
dari South Sulawesi ke South Africa. Oh, south to south ya. South to South. Iya, iya. Oh itu, dan fanatiknya orang di sana tentang Syekh Yusuf itu luar biasa. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Dan semua orang kenal. Semua orang kenal. Dan ya Syekh Yusuf pahlawan di dua negara. Iya, di dua negara Mungkin semua. satu-satunya di dunia ya, ada pahlawan. Soekarno juga pahlawan di Afrika Selatan. Oh, di Afrika Selatan Di juga. Afrika Soekarno. Selatan. Oh, oke. Jadi Indonesia ada dua, Ada Soekarno dua ya, dan Syekh Soekarno Yusuf. dan Syekh Ya. Yusuf. Jasanya itu ketika dia mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Oh, oke. Ya, Oke. dan Afrika Selatan belum satu negara merdeka, tetapi dia meletakkan Afrika Selatan sebagai satu negara yang merdeka. Dan orang Afrika Selatan memiliki Iya, proud kebanggaan diri dihargai Iya, di konferensi Asia Afrika itu. Ya, luar biasa ya. Kita 1 jam ini, Pak. Ya, ya, 1 ya. jam kita mengupas Syekh Yusuf. Dan menurut saya ini luar biasa. Terima kasih banyak Ya, ya, kembali. atas waktunya, Sama-sama. Pak Dr. Mulis Paini. Ini saya di banyak dimension ini, baik di sejarah ke saya, ke Japri, titip salam ke Pak Dr. Mulis Paini yang Ya. dianggap sebagai kamus berjalannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Mudah-mudahan Pak Dr. Mulis Paini bisa nanti hadir di Ya, mudah-mudahan. Festival Aksara Ya, Lontara yang akan kita gelar di tanggal 3 sampai 6 Juli Iya, ya, mudah-mudahan. di Istana Tamalate, Ya, Bala Lumpua, mudah-mudahan. Kerajaan Goa. Ya, satu diingat waktu tahun itu penyerahan sertifikat pahlawan nasional dari pemerintah pusat ke Sulawesi Selatan. Saya dan Profesor Zainal yang menyerahkan itu ke pemerintah Goa. Oh, oke. Ya, Ya. dari pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana karena ada kolega-kolega Pak Mulis Paini juga ya akan kita undangnya dari Ceylon juga ada mungkin. Iya, Pak Mulis. dari Ceylon saya tidak dapatkan nama yang pasti dari Ceylon karena tidak begitu banyak saya kenal di Ceylon. Tetapi di Afrika Selatan itu sangat banyak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa undang juga nanti ke Makassar. Iya, ya. Untuk kita karena ada cara di situ ada seminarnya tentang merawat perjalanan lintas negara Iya, dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Iya, ya. Saya pikir terima kasih Pak Ya, Mulis kembali, atas sama-sama. waktunya luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat dan Ya, alhamdulillah. jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi ke sini. Mudah-mudahan. Kita akan mengupas lagi Mudah-mudahan. terkait banyak hal tentang Syekh Yusuf dan juga mengenai kebudayaan dan sejarah di Indonesia. Ya, insya Allah. Sekali lagi sehat selalu dan ada quote nggak buat dari seorang Syekh Yusuf untuk disampaikan ke pemirsa Upiso? Maksudnya? Pesan yang paling kuat dari seorang Syekh Yusuf itu. Ya, salah satu saya kira harapan Syekh Yusuf untuk kita semua ialah bahwa semangat pembelajaran, itu semangat mengejar ilmu itu tidak boleh kendor, karena itu adalah modal untuk menantang zaman dan melintas sejarah panjang dari umat manusia. Kalau kita tidak melakukan pembelajaran, kita akan ditinggalkan oleh sejarah. Iya. Ya. Makasih banyak ya. Jadi intinya harus belajar Harus. dan kita akan mempelajari lagi kembali kisah-kisah dari Syekh Yusuf Al-Makassari pada momentum peringatan Festival Aksara Lontara yang akan berlangsung di Goa, Sulawesi Selatan. Bersama kru yang bertugas dan Dr. Mulis Paini, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.